hari ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Nah, sebelum kita lanjut ke hukum Hooke, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Sifat elastisitas. Iya, tepat, sifat elastisitas. Nah, masih ingat ya kemarin? Misalnya ada sebuah karet gelang, apabila kita tarik kuat-kuat, apa yang terjadi dengan karet gelangnya? Putus. Iya, putus ya. Nah, karena karet gelang tersebut telah melebihi ambang batas elastisitasnya sehingga bisa putus. Oke, nah sekarang kita akan lanjut materi kita, yaitu tentang hukum Hooke. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ke layar ya. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Pegas. Ya, pegas. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ya. Nah, misalnya mula-mulanya pegasnya di sini ya. Kemudian diberi gaya sebesar 53 Newton. Apa yang terjadi dengan pegasnya? Bertambah panjang. Bertambah panjang, ya. Nah, lalu semisalnya gayanya ibu tambah menjadi 100 Newton. Apa yang terjadi? Semakin panjang. Semakin panjang, ya, tepat sekali Mbak. Nah, kira-kira dari yang kalian amati, dapatkah kalian menjelaskan bagaimana hubungan gaya dengan pertambahan panjang? Berbanding lurus. Iya, tepat, berbanding lurus. Ya. Nah, anak-anak, hukum Hooke ini digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Hukum Hooke ini digunakan untuk menyelidiki suatu benda, berapa sih gaya maksimumnya agar benda itu tidak melebihi ambang batas atau dapat kembali ke posisi semulanya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan bunyi hukum Hooke nggak? Besarnya gaya berbanding lurus. Besarnya gaya berbanding lurus, iya, tepat ya. Nah, jadi bunyi hukum Hooke tuh lebih lengkapnya seperti ini. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas, maka besarnya gaya itu sebanding dengan pertambahan panjang. Atau dapat dituliskan seperti ini ya. Gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Oke, lalu bagaimana sih rumus hukum Hooke? Sekarang coba kalian amati ke layar lagi ya. Nah, misalnya ada dua pegas. Coba kalian amati. Dalam pegas itu ada yang namanya konstanta pegas. Jadi konstanta pegas ini berpengaruh juga ya anak-anak. Nah, misalnya di sini ibu kasih untuk pegas 1 konstantanya 100 Newton per meter. Kemudian pegas 2 sebesar 500 Newton per meter. Dan ibu kasih gaya sama sebesar 100 Newton. Kira-kira apa yang terjadi dengan pegas 1 dan pegas 2? Iya ya. Nah, jadi kalian bisa melihat ya bahwa apabila konstanta pegas semakin kecil, maka pertambahan panjang semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan konstanta pegas dengan pertambahan panjang adalah berbanding terbalik. Iya, berbanding terbalik. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Delta X berbanding terbalik dengan K atau konstanta pegas. Lalu bagaimana perumusan hukum Hooke? Nah, dari hasil yang kita tahu dari mengamati layar ini dapat kita tuliskan ya. Misalnya K-nya ke sini menjadi rumus persamaan matematis hukum Hooke adalah K dikalikan delta X, di mana F itu adalah gaya satuannya Newton, K itu adalah konstanta pegas,
dengan satuan Newton per meter dan pertambahan panjang atau delta X panjang satuannya Meter. Ya, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak. Tidak, oke. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Sekian.